Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam acara Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Bapak Wakil Kepala Madrasah di bidang kesiswaan. Beliau ini salah satu alumni dari Pondok Pesantren Mambaul Hikam sendiri loh teman-teman. Dan beliau ini juga lolos program beasiswa santri berprestasi tahun 2011. Siapa lagi kalau bukan bersama Bapak Ahmad Zainal Mustafa, Sarjana Teologi Islam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik-baik, meskipun hujan terus mengguyur daerah Butat ini. Iya, kesibukan sekarang banyak ya Pak? Kesibukan alhamdulillah dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam. Hari-hari masih disibukkan di pondok pesantren. Mulai pagi di kegiatan juga di pondok pesantren, sore, siang, malam juga masih di pondok pesantren. Insya Allah full di pondok pesantren juga. Kalau kesibukan di luar, alhamdulillah tidak terjalin kesibukan dimanapun, alhamdulillah hanya di pondok pesantren ini. Untuk riwayat pendidikan Bapak sendiri, boleh dijelaskan? Untuk riwayat pendidikan, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Aza sendiri. Yang pertama, dimulai dari belakang ya, kita flashback dari belakang. Yang pertama S1, saya ada di UIN Sunan Kalijaga, yang kebetulan juga melalui jalur program beasiswa santri berprestasi. Masya Allah. Saat itu di tahun 2011 bersamaan dengan Bapak Aufal Marom, kemudian juga Bapak Humaydi Al-Ansori, yang mana Bapak Humaydi sekarang sudah menjadi PNS di MAN Lumajang. Kemudian kalau Bapak Ahmad Aufal Marom juga masih bersama-sama kita di Madrasah Aliyah Mambaul Hikam, yang mana kami bertiga memang lulus atau lolos di jalur program beasiswa santri berprestasi pada tahun 2011, yang bisa jadi memang perjuangan yang bisa dikatakan tidak mudah karena kami melawan beberapa ribu santri yang lain untuk memperebutkan berapa puluh kursi yang ada di Kemenak yang sudah disediakan Kemenak itu. Saat itu Pak? Saat itu. Kemudian kami sebelum melanjutkan S1, kami kemudian ada di Madrasah Aliyah Mambaul Hikam. Madrasah Aliyah Mambaul Hikam mulai tahun 2009 sampai tahun 2011. Kemudian sebelumnya juga saya di MTS Mambaul Hikam, sama-sama MTS dan MA di Mambaul Hikam. Kemudian sebelum itu saya berada di SD Negeri Randubitu. Saya bermula dari daerah Randubitu, Gempol, Pasuruan. Kemudian juga TK-nya juga masih berada di sana. Dan pada saat itu masih belum ada RA, sehingga saya tidak ada riwayat pendidikan Raudatul Atfal, tidak ada. Pun hanya itu. Kalau untuk lain-lain, insya Allah kama alimtum. Berarti mulai dari awal SMP, MTS itu Bapak udah mengabdi di Mambaul Hikam ini. Iya. Sebenarnya bukan mengabdi sih ya, nyantri di Mambaul Hikam mulai ketika tahun 2006 saat itu, 2006 sampai tahun 2011 saya di Mambaul Hikam. Kemudian secara terpaksa juga, saya istilahkan secara terpaksa, keterima beasiswa itu yang awal mulanya sebenarnya tidak pengen kuliah lagi. Saya tidak pengen kuliah awalnya, tapi kemudian terpaksa karena keterima beasiswa PBSB. Seandainya saya tidak mengambil, yang akan menjadi taruhannya adalah adik-adik kelas, sehingga mau tidak mau, oke lah saya ambil. Mungkin ini takdir yang terbaik untuk diri saya sendiri. Jelas mungkin ada beberapa tahapan Pak sebelum Bapak ini menjadi Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Untuk tahapan-tahapan ini memang saya sendiri perjalanannya mulai di Madrasah Aliyah setelah lulus dari UIN Sunan Kalijaga itu tidak kemudian langsung menjadi kepala madrasah, tidak. Tentunya berjenjang. Yang pertama, saya pertama kali datang ke sini pada tahun 2015
bulan Oktober atau bulan September saat itu, karena saya ujiannya bulan Juni. Setelah almarhum Ayah Alawi mendengar saya sudah lulus munakosa, langsung ditelepon oleh beliau, disuruh untuk menghadap. Ketika menghadap, beliau matur, wisudamu kapan? Saya wisuda insya Allah bulan Desember. Tapi ternyata mundur juga. Pada akhirnya almarhum pesan, wis sambil nunggu awakmu wisuda, awakmu ngabdiyo nang pondok. Sehingga saat itu juga mulai besoknya sore dipanggil, besoknya saya bersama dengan orang tua matur dengan Ayah Alawi perihal itu tadi. Termasuk di kesempatan itu juga saya langsung diminta oleh almarhum, wis Ahmad iki apa istilahnya? Ahmad iki wakofno nang Mambaul Hikam. Ahmad iki wakofno nang Mambaul Hikam, yang kemudian salah satunya juga orang tua bapak saya sendiri mengajar. Dawo, anakku iki Ahmad iki sampean belet sak karep-karepe sampean Kak. Orang tua saya, ayah saya itu ngomong seperti itu kepada almarhum Ayah Alawi. Oh ya wis ketepaan nek ngono. Tak beler itu ya sampean. Sehingga mau tidak mau alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa berkhidmah untuk Mambaul Hikam, dan semoga khidmah ini terus berlanjut bersama dengan teman-teman di Madrasah Aliyah, bersama dengan teman-teman santri di Mambaul Hikam. Untuk Bapak sendiri nih, sebagai wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, tugas-tugas Bapak boleh dijelaskan, Pak? Mengenai porsi tugas memang bisa jadi agak meluas ya. Lebar, Pak, mungkin ya? tidak seperti yang dibayangkan hanya mengurusi siswa, maknanya bukan siswa hanya sekedar kedisiplinan, sekedar ketertiban, tidak. Sebenarnya mulai meluas. Yang pertama memang permasalahan ketertiban dan kedisiplinan siswa, yang itu juga sebenarnya sudah tertuang di tata tertib Madrasah Aliyah sendiri. Sudah direvisi sebanyak 3 kali. Mulai pertama kali berdiri pada tahun 2002 itu sudah ada tata tertib. Kemudian pada masanya almarhum Ayah Alawi itu sempat direvisi. Kemudian juga memasuki masanya Ningani itu juga direvisi juga. Terakhir kemarin sebelum akreditasi kita juga ada revisi tata tertib. Kalau kita hitung ada 3 kali revisi tata tertib di Madrasah Aliyah Mambaul Hikam. Kemudian yang kedua mengenai kegiatan keagamaan dan ketakwaan. Itu juga merupakan tanggung jawab di kesiswaan juga, termasuk salah satunya setiap ada perayaan PHBIN yang kita dibantu oleh Foxma di Departemen PHBIN, itu juga merupakan salah satu tanggung jawab kami di kesiswaan. Masih banyak sebenarnya, termasuk anti bullying, kemudian tracer study, melacak alumni-alumni kita itu ada di mana saja, itu juga kita lacak juga. Kemudian pengembangan minat dan bakat, yang kalau dalam bentuk real di madrasah adalah kegiatan ekstrakurikuler, kemudian juga melatih keorganisasian. Kalau di Madrasah Aliyah ada Foxma, ada Elfikr, kemudian juga ada Ika Aliyah Maika, yang kalau prosesnya itu nanti panjang diceritakan. Kemudian juga keikutsertaan lomba dan juara. Kalau hanya sekedar mengikuti, oke, itu memang sudah terekam, tapi akan lebih baik seandainya kita bisa mendapatkan juara. Itu akan mendapatkan nilai plus bagi kita, bukan hanya di kami di kesiswaan tidak, tapi untuk Madrasah Aliyah secara umum. Gitu. Jadi tugas Bapak sebagai wakil kesiswaan ini bukan hanya mengenai lingkup siswa-siswi Madrasah Aliyah saja, Pak, ya? Iya, termasuk alumni juga, itu merupakan tanggung jawab kami. Untuk kali ini saya akan menyaring, Pak, mengenai pembahasan siswa-siswi di Madrasah Aliyah sendiri, Pak. Bapak telah menyampaikan bahwa kita mempunyai tata tertib yang bahkan sudah direvisi sebanyak 3 kali, Pak, ya? Bagaimana, mungkin apa kendala Bapak? Apa kendala Bapak yang dipandang siswa-siswi ini kok tidak menaati peraturan tata tertib tersebut, Pak? Kenapa kok siswa-siswinya kok tidak
patuh terhadap tata tertib seperti itu. Mungkin. Alasannya kenapa? Ya. Sepanjang yang saya tahu, sepanjang perjalanan kami di Madrasah Aliyah, yang pertama alasan realita. Makna realita, para santri di Mambaul Hikam bukan kemudian hanya sekolah di Madrasah Aliyah saja, tidak hanya sekolah formal. Iya, Ada sekolah diniyah, kemudian ada ngaji pagi, ngaji Quran, ngaji kitab, malam ada juga ngaji malam, takror sampai malam, yang kemudian ini biasanya menjadikan alasan kulon ini ngantuk. Nah, kemudian Terlalu banyak alasan, kulon ini Pak. telat dan macam-macam. Ya, ini memang realitanya seperti itu. Maknanya tidak kemudian kita juga saklek. Oh, enggak boleh, kamu intinya enggak boleh telat. Tidak boleh seperti itu juga. Ya, Pak. Kita tetap harus bisa memberikan pemahaman terhadap para santri agar tidak patah semangat, Oke, awakmu memang telat, tapi besok jangan diulangi lagi seperti itu. Tidak kita saklek, oh kamu telat, oke, kamu mendapatkan poin sekian. Kami masih belum bisa menjalankan seperti itu karena memang ya itu tadi realitanya masih banyak kegiatan yang ada di pondok pesantren. Tapi ini juga tidak menjadi alasan kemudian ya sudah kegiatannya dihilangkan saja sekian. Nah, enggak perlu juga. Intinya kita harus saling memahami, oh iya kegiatanmu memang agak penuh seperti ini. Oke, kita maklum. Itu yang berdasarkan realita ya. Kemudian yang kedua, kalau kenapa kok anak-anak kok tidak tertib? Ya memang kembali lagi ke realita karena anak-anak ini tidak dekat dengan orang tua. Yang paling banyak itu kan seragam. Tidak pakai seragam karena hilang, kemudian tidak pakai sepatu karena hilang, apanya hilang. Dan akses komunikasi dengan orang tua bisa jadi sulit. Beda halnya ketika sekolah berangkat dari rumah, sepatumu hilang, ya sudah besok bilang ke orang tuamu beli. Bisa langsung dibelikan. Beda halnya kalau kita di pesantren, masih telepon dulu, kemudian ya kalau ngangkat yang di rumah, kalau sudah ngangkat ya kalau ada uang di rumah, kalau misalnya tidak ada uang masih diusahakan dicarikan dulu, kemudian bisa jadi tidak tahu ukuran sepatunya dan macam-macam, sehingga ya ini lagi-lagi kita kembali, oh ya sudah, kamu masih bisa kami maklumi. Sampai pada tataran ini pun saya sendiri menjabat di kesiswaan ini kan sudah masih kita istilahkan masih 3 tahun, yang memang secara jangka panjang saya sendiri menargetkan yang pertama masih hanya pada tataran mengingatkan. Kemudian yang kedua memberikan informasi. Jika kamu masih terus seperti ini maka akan seperti itu. Kemudian yang berikutnya kami lakukan tindakan, termasuk yang terakhir kemarin untuk anak-anak yang sering tidak hadir di kelas akan mendapatkan punishment, termasuk kemarin tanda tangan sekian kali kehadiran di madrasah, itu juga sudah kami laksanakan. Insya Allah di tahun yang akan datang sudah akan mulai berlaku poin, termasuk jika tidak membawa buku, jika tidak pakai seragam, jika tidak pakai sepatu, maka akan mendapatkan poin, dan kredit poin itu akan dikumpulkan jika sudah memenuhi nominal yang sudah ditentukan, terlalu banyak, Pak. Maka otomatis akan mendapatkan ya sesuai dengan standar itu tadi, misalnya dipanggil orang tua atau surat pernyataan. Insya Allah akan kita mulai di tahun mendatang, di tahun yang akan datang, karena kami juga sedang proses kerjasama dengan programmer untuk membuat program bagaimana agar lebih mudah. Oh, anak ini mendapatkan poin sekian, kemudian tindakannya sekian. Sudah kami laksanakan tindakan ini, kok diulangi lagi, berarti besok jika kamu ulangi lagi seperti apa punishment yang akan diberlakukan, sudah kami siapkan seperti. Jadi itu untuk mungkin secara garis besarnya penanggulangan Bapak sendiri sebagai Bapak Wakil Kesiswaan ini. Lalu bagaimana mengenai ekstrakurikuler anak-anak nih, Pak? Kan Bapak tadi juga menjelaskan mengenai tugas Bapak yang menata atau mungkin ikut serta terjun dalam ekstrakurikuler tersebut. Apakah ada batas-batasan, Pak, mengenai ekstrakurikuler ini? Untuk ekstrakurikuler memang awalnya dulu kan hanya di hari Ahad. Awal dulu sebelum Ahad full,
Ahad setelah istirahat saja, kemudian kok dirasa anak-anak ini perlu wadah yang lebih lama lagi, perlu waktu yang lebih lama, sehingga kita berlakukan Ahad literasi, juga Ahad ekstrakurikuler. Hari Ahad full kegiatannya literasi dan ekstrakurikuler. Kemudian setelah kita evaluasi pelaksanaannya, ternyata tidak begitu maksimal juga, sehingga kami rubah berdasarkan keputusan di pimpinan Madrasah Aliyah, dirubah pada hari Rabu di setiap ba'da asar setelah istirahat. Pak. Yang pada dasarnya tidak ada pembatasan mau ekstra apa saja. Sebenarnya kami sendiri pun kan ketika awal pemilihan ekstra itu memberikan tawaran ke anak-anak. Kamu minta ekstra apa? Kamu minta ekstra apa? Akan kami laksanakan seandainya memang kami sudah siap. Dan pembimbingnya juga sudah siap, akan kami laksanakan. Termasuk yang baru kemarin kan ada otomotif sama elektro, itu juga atas usulan anak-anak. Dan ini sebenarnya tidak terbatas. Anak-anak butuh apa, insya Allah kami siap untuk membersamai mereka berproses dalam pengembangan minat dan bakat. Kenapa kalau pengikutan ekstra itu hanya dikhususkan untuk kelas 10 dan 11 saja, Pak ya? Oke. Kalau itu memang bermula dari keinginan kami di Madrasah Aliyah, bahwasannya siswa itu harus pintar di akademik, juga harus pintar di non-akademik. Cakap istilahnya, cakap di non-akademik juga. Maknanya kalau di akademik, mungkin kalau kita saat ini bisa kita salurkan melalui pembelajaran yang ada di kelas 10 dan kelas 11, selain ekstra ya. Kemudian di kelas 12, apa fokusnya? Fokus di kelas 12 adalah kamu mempersiapkan diri untuk mengikuti, kalau dulu masih ada UN, berarti ya mempersiapkan UN. Karena hari ini sudah tidak ada UN, maka yang perlu dipersiapkan adalah ujian madrasah. Kemudian ada juga UTBK, yang itu juga nantinya akan menjadi standar penilaian untuk kalian-kalian masuk ke perguruan tinggi. Pak. Nah, sehingga hanya kelas 10 dan kelas 11 yang diperbolehkan untuk mengikuti ekstra. Maknanya kelas 12 kamu fokuslah untuk belajar terus, Pak ya. Di kelas dulu belajar pelajaran-pelajaran eksak atau pelajaran-pelajaran agama yang nantinya akan diujikan ketika UTBK dan macam-macamnya itu untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Jadi untuk kelas 12 sangat difokuskan untuk pembelajaran, Pak ya? Betul ya. Kalau termasuk kelas kan ada 10. tugas tambahan karya tulis ilmiah. Iya, itu. Pak. Nah, bisa jadi itu kan masih belum dikerjakan sama sekali. Salah satunya kelas 12 silahkan fokus di KTI sama fokus dulu. di pembelajaran. Iya. Tidak usah mengikuti ekstra. Iya. Toh sudah pernah selama 2 tahun. Saya kutip kembali, Pak, dari tugas Bapak ini tadi mengenai anti-bullying. Bagaimana, Pak, penanggulangan anti-bullying di Madrasah Aliyah ini, Pak? Untuk penanggulangan anti-bullying, kalau kita berbicara di Mambaul Hikam, memang tidak kemudian serta-merta hanya kita Madrasah Aliyah yang bertanggung jawab, karena kita merupakan satu kesatuan dengan pondok pesantren dan lain-lain, maka otomatis juga ini menjadi tanggung jawab bersama dengan yayasan, tanggung jawab bersama dengan unit-unit yang lain, kepengurusan, sehingga kalau dari bentuk atau tindakan kita Madrasah Aliyah, kami memang tidak bekerja sendiri. Kalau dalam urusan anti-bullying, kita bekerja sama dengan BK, bimbingan konseling, itu juga kami kerjasama. Pernah kita laksanakan kegiatan anti-bullying yang pematerinya adalah Bapak Nizar selaku BK. Kemudian juga di kelas-kelas sudah kami sampaikan poster-poster anti-bullying. Setiap kelas setiap kelas juga sudah ada. Itu adalah dalam rangka atau usaha kami Madrasah Aliyah untuk menekan tingkat bullying. Karena bullying itu tidak terbatas lisan saja, ada yang dengan menggunakan perbuatan, perkataan, itu kan juga termasuk bullying. Kalau misalnya kita bahas bullying secara umum, bullying itu bisa jadi apa yang kita biasanya di pondok, bisa jadi itu masuk kategori bullying. Nah, misalnya manggil teman dengan yang bukan namanya atau lakopnya yang diucapkan, julukannya yang diucapkan. Kalau dalam bullying itu masuk kategori membuli sebenarnya. Termasuk kategori membuli. Jadi kalau misalkan di pondok pesantren, apakah tinggi tingkat bullyingnya? Ya bisa jadi memang tinggi. Tapi insya Allah yang dibully juga
ridho. Ridho dipanggil seperti itu dan lain-lain. Nah, maknanya oke lah, memang kita harus sebisa mungkin meminimalisir tingkat bullying ini. Tapi kalau masih dalam kategori wajar, ya oke lah, tidak dipermasalahkan. Hanya kalau sudah masuk di tataran yang sudah tidak wajar, itu yang perlu kita peringatkan. Dipertanyakan lagi, Pak, ya. Dipertanyakan lagi untuk usaha anti bullyingnya. Jadi seperti itu, Pak, ya, kalau mengenai bullying, mengenai tugas-tugas Bapak tadi, Insya Allah penanggulangan siswa-siswi yang malas. Tapi bagaimana, Pak, mengenai siswa-siswi yang malas di kelas, tidur mungkin, Pak? Bagaimana ini? Bagaimana? Cara menanggulanginya gimana, Pak, ya? Nggak tahu ya, lagi-lagi kan kembali ke realita yang saya sampaikan di awal tadi, karena memang banyak kegiatan. Tapi sebenarnya itu bisa, kalau menurut saya sendiri, bisa diatasi dengan bagaimana kita mengingat orang tua. Saya sering mengingatkan anak-anak, Pak. Orang tuamu, ingat orang tuamu, ingat orang tuamu, ingat orang tuamu. Orang tua kita yang di rumah, bisa jadi ketika kita tidur di kelas siang hari, orang tua kita lagi terik-terik, berpanas-panasan, kerja keras untuk bekerja mencari uang. Ternyata kita di saat yang sama, ternyata entah tidur di kamar tidak berangkat ke sekolah, atau kemudian di sekolah tapi tidur. Tetapi apapun itu, ya memang sama halnya dengan iman. Iman itu kan terkadang yazidu wa yanggusu, terkadang nambah, terkadang kurang. Sama halnya dengan semangat. Semangatnya anak-anak pun sama, termasuk semua orang, semangat itu pasti sama. Ada terkadang semangat sekali, terkadang juga semangatnya pas menurun. Terus bagaimana caranya mendongkrak ketika semangat itu menurun? Yaitu tadi, kalau menurut saya, ingat orang tua dari diri sendiri, agar Pak, lebih semangat lagi. Karena orang tua tidak kemudian langsung nyakup uang, ada, tidak. Pasti perlu ada upaya, ada usaha yang tidak mudah. Sehingga kita yang di pondok juga jangan kemudian melalaikan yang hal-hal yang seperti itu. Pak. Terima kasih, Pak, untuk waktunya. Sama-sama. Tapi sebelum saya penutupan nih, Pak, mungkin ada closing statement buat yang lagi nonton ataupun bagi siswa-siswi sendiri. Closing statement mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Saya mau berpesan kepada seluruh siswi Madrasah Aliyah Mambaul Hikam pada khususnya, dan kepada seluruh siswa dimanapun berada, atau seluruh santri dimanapun berada. Intinya, ketika kalian berangkat ke madrasah, ketika kalian berangkat ke majelis ilmu, itu kan pasti ada dua ketentuan, ada dua kepastian. Kamu paham atau tidak paham. Terus bagaimana cara kita? Ya sudah, kamu paham atau tidak paham, tetaplah berangkat sekolah, tetaplah berangkat ngaji. Yang bisa jadi karena keluberan barokah berangkat saja, barokah majelis ilmu, bisa jadi kita akan mendapatkan faham. Bisa jadi fahamnya tidak hari ini, bisa jadi fahamnya besok ketika sudah pulang ke rumah, sudah menjadi tokoh masyarakat, ternyata, oh ternyata ini dulu yang diajarkan guru saya. Padahal ketika mondok memang tidak paham apa itu fa'il, apa itu isim, apa itu mubtada, bisa jadi memang tidak paham sama sekali. Tapi ketika di rumah, oh iya ini dulu pernah diajarkan dan saya ingat di kitab ini, langsung dibuka. Nah itu maknanya paham atau tidak paham, kamu harus tetap berangkat. Entah berangkat ngaji, entah berangkat sekolah, atau berangkat kemanapun itu, intinya seperti itu. Itu saja closing statement dari saya. Semoga bermanfaat untuk Madrasah Aliyah, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, Pak, untuk waktunya. Sama-sama. Maaf mungkin jika saya mengganggu, Pak. Oke teman-teman, jangan lupa tetap saksikan program Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi, setiap hari Ahad jam 4 sore. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Monggo, Pak.